yang rakus tidak bisa jiwari, tidak bisa diajak berjalan dekat menuju Allah, karena itu butuh disembuhkan, butuh diobati. Ya, hati ya yang terserang penyakit nanti banyak ya penyakitnya itu butuh disembuhkan dulu. Karena itu sebenarnya apa ya, butuh sepertinya rumah sakit. Ya, rumah sakit kolbun hati, di mana di situ dokternya adalah para ulama yang konsen terhadap disiplin ini. Itu namanya atibaud din. Ya. Cuma kalau dibuka ini kayaknya nggak laku ya Mas Sofi ya. Misalnya buka praktek ya, mengobati ini orang-orang yang jauh dari Gusti Allah. Ya saya malah jauh sungkan kalau mendekat kok malah diobati itu gitu. Jadi kalau mendirikan rumah sakit ya yang di dalamnya nanti ada atibaud, nanti spesialisnya gini, ada dokter agama yang spesialis mengobati penyakit namanya riya, ada spesialis rakus mengobati penyakit rakus, nanti ada spesialisnya sendiri-sendiri. Kalau dikembangkan ini kan luar biasa nanti itu. Ada manusia mengobati penyakit hati misalnya takabur. Wah itu luar biasa nanti. Takabur itu penyakit yang sangat kronis dan berat, sampai-sampai Nabi itu mengatakan siapa yang dalam jiwanya ada takabur walaupun sebesar atom, tak layak baginya masuk surga. Tempatnya itu neraka ya, walaupun sebesar atom. Karena apa? Karena takabur itu ya, itu nanti kita bahas di nafas ya, ada di nafas. Takabur itu adalah perpaduan antara syahwat dan ghadab bekerja bersama-sama. Kalau syahwat bekerja sendirian muncul penyakit rakus. Kalau ghadab bekerja sendirian muncul penyakit dendam. Ya, tapi kalau keduanya bekerja bareng-bareng, ghadab dan syahwat, muncul takabur itu. Karena itu paling kronis nanti. Wah ini ada dokter spesialisnya nanti ya. Itu nanti dibahas ya di kajian nanti setelah ini ya, setelah yang penting kita definisinya dulu gitu. Nah kalau seandainya yang diteliti oleh ulama-ulama modern ya, ulama-ulama kita di zaman sekarang diteliti, Masya Allah, itu akan banyak nanti disiplin ilmu baru di dalam agama ini. Karena itu kemarin kan Imam Al-Ghazali mengatakan apa yang sudah diraih, dikuak, ya, ditemukan oleh ulama-ulama kita terdahulu terkait dengan ilmu ini itu tak seberapa sebenarnya. Masih banyak sekali ilmu masalah ini yang belum terungkap. Kalau dari sini kan muncul muncul satu ide, oh iya ternyata butuh ya dokter spesialis masalah ini. Gitu. Lah kalau kita ini mungkin dokter umum lah ya, masih dokter menangani semuanya ini ya, menangani riya, menangani salah hal. Tetapi kan nanti butuh itu dokter-dokter spesialis menyangkut penyakit-penyakit hati itu. Pertanyaannya begini, kalau dokter seperti ini, ya gimana ya? Ya siapa yang akan datang gitu? Siapa orang yang akan datang kepada seorang dokter Atibauddin lalu mengatakan, dokter, ditanyain kamu sakit apa mas? Ini gejala saya, ini gini satu ya. Kok saya itu hari ini tidak sholat 4 kali, sholatnya cuma maghrib toh, betul ya? Sholatnya cuma maghrib toh. Nah, adakah orang yang datang seperti itu mengaku tentang kelemahan agamanya, kelemahan jiwanya, atau datang dia, dokter, hari ini saya itu sedekah, tetapi di dalam hati saya itu pingin didengerin orang lain, pingin diketahui orang lain. Itu tadi pagi begitu, siang sedikit itu juga begitu, ya, dan seterusnya. Jadi 4 kali itu muncul riya itu. Kalau secara medis itu apa istilahnya ya? Gejalanya muncul lagi. Corong untune cokot-cokot maneng gitu ya. Corong pagi tadi cokot-cokot, siang dikit
enak, sore cekot-cekot lagi tuh dokter. Ya, apa ya itu? Kemudian baru oh ibu kena penyakit ini, kena penyakit riak. Riak stadium 2. Oke. Riak stadium 2. Nanti obatnya ini. Coba diminum sehari 3 kali. Ya. Nanti 3 hari lagi datang ke sini ya Bu ya. Oh iya dokter, datang lagi. Gimana perkembangannya? Semestinya seperti itu. Semestinya. Tapi apakah ada pasien yang datang kepada dokter atibak yang spesialis masalah riak misalnya? Ada pasien yang mengaku seperti itu di zaman sekarang? Sepertinya ya sulit. Ya, mustahil. Mustahil. Yang ada adalah mungkin begini diterjemahkan, kalau dagangannya nggak laris datang ke Pak Kiai. Apa ya kira-kira wiritan yang pas Pak Kiai supaya dagang saya lah. Waduh, itu mungkin kalau buka buka klinik kayak gitu mungkin laris nanti. Karena itu zaman sekarang itu kita sering mendengar ijazah umum, ijazah lewat apa itu ya, sosial media. Oke. Baik, itu nih. Kalau Masya Allah ini kayaknya butuh ya kalangan akademisi yang membahas ini. Cuma bedanya ngeten ya. Kalau Atibauddin itu tujuannya adalah hatta yansaqa ila jiwari rabbil alamin. Biar ketika hati itu sehat, dia bisa melanjutkan perjalanannya untuk menuju Allah Subhanahu, tujuannya ke sana. Tapi kalau atiba'ud dunya ini yang ada di rumah sakit itu ketika orang terkena penyakit tertentu, setelah sembuh dia bisa beraktivitas lagi. Sebatas itu manfaatnya sangat besar, sangat besar tentunya sesuai dengan domainnya masing-masing. Cuma ngeten kalau penyakit yang bersifat rohania seperti ini dampaknya hari ini tidak begitu kerasa, bahkan tidak terasa, atau pura-pura tak tahu atau pura-pura tak terasa. Dampak yang ditimbulkan itu loh. Tetapi penyakit bersifat jasad itu dampaknya langsung. Misalnya wedi mati, ya ketika seorang menderita penyakit tertentu, karena itu menyangkut eksistensi seseorang di dunia ini. Ya. Tetapi penyakit rohani ya seperti itu dampaknya tidak sekarang, tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya pun mungkin ini ya menyangkut hubungan sosialnya nanti. Orang yang misalnya terkena virus atau terkena penyakit sibak, ya punya sifat galak pada dirinya, ya. Yang terdampak siapa nanti? Ya orang sekitarnya. Orang yang punya watak namimah, mengadu domba, yang terkena dampaknya adalah satu dirinya sendiri, juga orang lain. Itu tahu banyak seperti penyakit yang menular. Bahwa penyakit hati itu ada kalanya menular, ada kalanya juga tidak menular. Sama dengan penyakit fisik, ada kalanya penyakit fisik itu menular, ada kalanya tidak menular. Baik, itu ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam itu nanti ketika masuk ke dalam kajian hati itu sendiri ya. Ini sebenarnya masih definisi. Baik, itu nanti ada istilah atibba yang ada di rumah sakit itu, ada istilah lagi atibauddin. Karena itu panjenengan ya, ketika hatinya sakit, misalkan di sisi tertentu, ya datanglah kepada atibauddin, konsultasilah ke situ. Ya, saya pelit dok